Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di usia yang bahkan belum genap 18 tahun, dia sudah main di level yang sebagian orang nih teman-teman cuma bisa impikan seumur hidupnya. Tapi di balik kecepatan, teknik, dan juga sorotan kamera, apa sih yang sebenarnya dilakukan Lamine Yamal di balik layar? Seberapa normal tuh guys hidup remaja paling bersinar di sepak bola dunia saat ini? Hai, gue Andre dari calon sarjana, dan mari guys langsung kita bahas kisah kehidupan Lamine Yamal ini. Lamine Yamal Nasraoui Ebana lahir di Spanyol pada tanggal 13 Juli 2007. Dia sebenarnya bukan orang asli Spanyol ya, karena ibunya yaitu Sheila Ebana berasal dari Guinea Khatulistiwa dan ayahnya yaitu Munir Nasraoui adalah imigran asal Maroko. Tapi jangan kalian pikir kalau keluarga mereka ini berasal dari keluarga kaya yang mutusin untuk tinggal di Spanyol ya, melainkan Lamine ini dibesarkan di Rocafonda, suatu daerah tempat tinggalnya para imigran yang terkenal sangat keras. Nah, di lingkungan itu banyak anak-anak yang main bola tuh bukan cuma buat hobi doang, tapi jadi harapan teman-teman untuk masa depan keluarga mereka. Dan disinilah Lamine tuh tumbuh. Jalanan di sana tuh pada berdebu dan juga orang-orang yang main bola pun biasanya pakai gawang dari sendal bekas. Dari umur 4 tahun nih guys, Lamine ini sudah nunjukin bakat yang tidak biasa ya. Dia bukan cuma jago, tapi juga pintar baca permainan. Nah, karena bakatnya ini, Lamine masuklah tuh ke tim lokal kecil yaitu CF La Toreta. Di klub ini dia belajar yang namanya kerja keras tanpa fasilitas mewah. Gak ada pelatih terkenal, gak ada rumput sintetis, dan cuma ada semangat sama bola. Gila kan? Gimana kalau kalian tuh? Umur 4 tahun teman-teman lagi ngapain coba? Pasti lagi main mobil-mobilan kan? Nah, di saat yang sama teman-teman, Lamine ini justru sudah serius main bola dan ngelawan anak-anak lain yang umurnya itu 3 sampai dengan 4 tahun lebih tua. Terus tahu nggak yang lebih hebatnya lagi apa? Dia selalu bikin lawannya kerepotan. Nah, tapi apa itu semua karena foto ini guys? Ya, kemarin sih sempat rame tuh guys kalau katanya foto bayi yang dimainin sama Messi ini adalah Lamine Yamal waktu masih bayi. Namun pertanyaannya sekarang, kok bisa? Ya takdir guys. By the way, foto ini beneran diambil di tahun 2007 ya. Jadi waktu itu ada acara amal tahunan UNICEF bareng dengan Barcelona, di mana salah satu kegiatan itu adalah foto bareng para pemain dan juga termasuk si Messi ini nih. Nah, mengejutkannya, keluarga Lamine lah tuh yang menang undian itu teman-teman. Ya, apalagi kalau bukan takdir kan? Selain itu, takdir lain pun juga nggak bawa dia ke tempat para legenda dilahirkan ya teman-teman. Jadi pada tahun 2014, waktu masih 7 tahun, hidupnya tuh mulai berubah total. Setelah tampil menonjol di laga uji coba, dia langsung tuh guys direkrut sama La Masia. Buat Lamine saat itu sih, ini kayak mimpi yang jadi kenyataan guys. Tapi ya, dia sadar betul kalau kerja kerasnya itu nggak boleh kendor karena persaingan di sini jelas nggak akan mudah. Nah, luar biasanya dia selalu buktikan teman-teman dengan data yang fantastis. Kalian bayangin deh, dia berhasil bikin 56 gol dalam cuma 30 pertandingan. Dan ini terjadi di tahun keduanya waktu masuk La Masia. Bahkan saking yakinnya Barcelona dengan masa depan ini anak, mereka sampai ngasih perlakuan khusus tuh guys. Jadi buat teman-teman tahu nih, asrama La Masia ini tuh sebenarnya cuma dikasih pinjam untuk para pemain yang asalnya dari luar kota. Tapi khusus buat Lamine, mereka siapin tempat buat dia agar bisa dikontrol dengan ketat mulai dari pola makannya, waktu istirahatnya, sampai jam latihannya. Gua ngeliatnya si Lamine ini kayak emang dilahirin buat gantiin Messi gak sih? Semua kisah hidupnya tuh guys kayak banyak banget aja gitu yang beririsan dan juga kebetulan. Kalian ngerasa hal yang sama juga gak sih? Ya siapa yang nyangka coba anak kecil yang dulunya tuh main bola di jalanan ini tiba-tiba langsung jadi pemain inti Barcelona dan juga timnas Spanyol. Dan semua cerita kesuksesannya ini bermula waktu usianya 15 tahun. Jadi pada tanggal 29 April 2023 bakal jadi hari yang dicatat sejarah Barcelona deh. Karena Lamine Yamal yang saat itu berusia 15 tahun, 9 bulan dan juga 16 hari ini resmi menjadi pemain termuda yang pernah main untuk tim utama Barcelona. Yamal, the youngest ever to step in the Estadio Spotify Camp Nou, comes on. Well, nice change for him to come on. Meskipun main di akhir-akhir babak kedua, tapi dari cara dia tuh megang bola, ya semua orang langsung sadar lah, ini anak emang berbeda. Gak ada tuh grogi-groginya sama sekali guys. Makanya gak heran kalau setelah debutnya itu, dia langsung lah jadi bagian penting Barcelona dan juga timnas Spanyol. Rekornya sekarang aja udah banyak banget guys. Di Barcelona nih ya, dia jadi pemain termuda yang pernah debut di tim utama. Lalu pemain termuda yang jadi starter
starter di La Liga buat Barcelona, kemudian pencetak gol termuda Barca di La Liga, lalu pemain termuda yang cetak assist di Liga Champions, dan masih banyak lagi deh guys. Dan by the way, itu baru di Barcelona ya. Di timnas Spanyol juga rekornya nggak kalah banyak teman-teman. Tapi yang paling bikin heboh, ya jelas lah di final Euro 2024 kemarin, si Lamine ini tuh ngasih assist penting ke Nico Williams, dan Spanyol pun yang jadi juara Euro untuk keempat kalinya. Ya, kalau dipikir-pikir gila juga sih ini anak. Dia udah angkat trofi Eropa sebelum punya SIM coba teman-teman. Tapi pertanyaan sekarang nih, apakah dia bisa sukses gini karena bakatnya doang? Menurut gue sih jelas enggak ya. Pengorbanan dan juga kerja kerasnya banyak yang gak kita lihat teman-teman selama ini. Lagian kalian tahu gak gimana kehidupan sehari-hari ini orang? Kabarnya sih dia bangun cukup pagi teman-teman, sekitar 6:30 gitu deh. Di situ dia nggak main HP, tapi langsung minum air lemon dan juga mulai stretching tanpa alas kaki di rumput. Terus sarapannya juga jelas dikontrol super ketat ya. Dia cuma makan 3 telur sama alpukat tiap pagi. Dan ini setiap hari teman-teman, tanpa pernah dia skip. Pokoknya dia sadar deh, kalau pengen jadi atlet top dunia, ya fokus utamanya bukan cuma sekedar kenyang, tapi juga harus bisa naikin performanya juga. Nah, setelah sarapan dia balik lagi tuh guys ke rumput tanpa alas kaki dan mulailah ngelakuin gerakan-gerakan pakai bola. Menurut gue, inilah alasan teman-teman kenapa gerakan itu bisa lincah banget di lapangan sana. Baru deh, setelah itu dia OTW ke tempat latihannya Barcelona. Tapi inget ya, karena Lamine ini masih di bawah umur, dia nggak bisa bawa mobil sendiri guys. Biasanya sih dia tuh naik transportasi umum ya. Soalnya pernah tuh dia nunjukin kartu yang dia pakai buat naik kendaraan umumnya guys. Cuma ya karena namanya tuh makin bersinar, jelas lah ketemu orang dikit, ya pasti langsung dimintain foto kan. Akhirnya dia minta dianterin lah sama sepupunya nih Simo. Ya lagian kebayang gak sih jadi dia gimana? Udah capek-capek habis latihan ataupun habis tanding nih, masih harus ngeladenin fans-fans di transportasi umum. Mending kalau lagi menang, kalau habis kalah gimana tuh? Bete banget kan? Nah, sepupunya ini juga tugasnya bukan cuma supir doang ya, tapi juga sahabat, bodyguard, dan kadang jadi psikolog kalau dadakan nih si Lamine Yamal lagi mengalami stres. Ya, jadi dia jelas nggak mudah lah ya. Di saat anak-anak seumuran itu masih pada menikmati masa remaja yang seru-seru, kerjaannya cuma latihan dan juga tanding guys. Terus kalau ngelakuin kesalahan sedikit aja tuh, langsung udah dihujat sama semua orang. Bener nggak? Tapi jelas yang gue salut dari dia tuh ya nggak cuma konsisten di lapangan dan juga latihannya aja ya guys. Anak ini juga orang yang taat agama. Dia tetap puasa Ramadan meskipun jadwal latihan yang padat banget tuh teman-teman. Keren kan? Ayo bareng aku deh. Pasti banyak daripada kalian yang suka madol puasa, padahal kerjaannya cuma tidur-tiduran doang kan di rumah. Jujur coba guys. Terus tapi apa kehidupannya cuma main bola doang? Ya enggak lah. Lamine ini juga manusia, di mana dia tuh tetap butuh hiburan dan bisa bosan juga teman-teman. Kalau lagi off nih misalkan guys nggak ada pertandingan ataupun latihan, katanya sih dia suka main Fortnite ataupun FIFA ya. Tapi kemarin juga sempat ada kabar nih kalau setelah musim berakhir dan juga Barcelona nggak ikut Club World Cup, Lamine itu guys terlihat lagi liburan di Ibiza. Iya sih dia emang lagi liburan, cuma gue punya harapan besar kalau Lamine ini nggak terjerumus di kehidupan alkohol sih. Gak relasi gue kalau ibaratnya calon legenda dunia nih, karirnya tuh harus jadi hancur gara-gara alkohol macam pemain top lainnya. Masalahnya umurnya juga masih muda banget kan, sayang banget jadinya tuh guys. Nah berikutnya yang menarik lagi dari kehidupan dia, ya kabar pasangan dari si Lamine Yamal ini, ya kan? Dulu dia sempat pacaran sama tiktoker Alex Padilla nih guys. Bahkan ada foto bareng mereka waktu Lamine menang Euro kemarin tuh. Tapi katanya sih mereka udah putus ya. Ada yang bilang itu karena ceweknya ketahuan dekat sama cowok lain. Cuma ada juga yang bilang teman-teman kalau mereka tuh putus gara-gara semua harta Lamine dipegang sama ibunya. Entahlah guys yang bener yang mana, tapi tenang aja teman-teman. Buat seorang Lamine Yamal mah buat nyari cewek cantik kayaknya bukan hal yang susah ya. Sekarang aja rumornya dia lagi dekat sama model asal Italia yang namanya itu adalah Anna Gignoso ya. Sempat ketahuan lagi liburan bareng-bareng soalnya kemarin guys. Tapi ya buat Lamine Yamal ini keluarga jelas tetap jadi prioritas utamanya ya. Bahkan setelah dapat kontrak profesional, dia langsung beliin rumah buat orang tua dan juga neneknya tuh guys. Dia pindahin mereka semua dari lingkungan lama yang mulai gak aman, dan apalagi setelah ayahnya sempat diserang sama orang asing di parkiran tuh teman-teman. Ya gue berharap sih karir dia bisa panjang kayak Messi atau bahkan jauh lebih baik lagi ya. Dan semoga aja prestasinya tetap seimbang sama popularitasnya ya. Soalnya di usia ke-17 tahun aja, Lamine udah punya followers lebih dari 36 juta followers di Instagramnya tuh. Dan kabarnya dia menghasilkan 40 juta euro per tahun ya teman-teman, cuma dari kontrak dan juga sponsor. Tentu ini bayaran yang sangat-sangat mahal kan? Tahu dong kenapa? Ya zaman Messi dulu tuh guys, sosial media yang nggak segede sekarang. Makanya di sini gue bilang tekanan Messi Lamine tuh ya besar banget teman-teman. Karena pasti banyak omongan-omongan jahat dari para netizen ini yang bikin dia jadi ngedrop juga.
Nah, tapi satu deh pertanyaan sekarang. Menurut kalian nih guys, mungkin nggak tuh Lamine Yamal bisa menang Ballon d'Or di tahun-tahun berikutnya? Kalau kalian ragu, kira-kira siapa tuh yang bisa jadi penghalang Lamine Yamal menangin penghargaan itu guys? Komen di bawah ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.